Halo Kak, Halo. atas nama Nadia ada gak? Mesin brownies ya? Iya. Oke, sebentar ya. Oke. Totalnya jadi 60.000. Loh, 60.000? Iya kak. Mahal banget Kak, kemarin aku beli cuma 50. Nah itu harga sebulan yang lalu kak. Ya, kenapa bisa mahal ya Mbak? Karena telur sama terigunya naik kak. Oh, Jadi kita gitu. menaikkan harga. Ya udah deh, 60 ya Mbak. Iya. Ntar ya, saya cek dulu. Wah, pas banget nih Kak, aku juga bawa 60.000. Oke, makasih ya kak. Makasih ya. Iya, balik lagi ya kak. Iya. Halo guys, namaku Nadia Yasa Sugiana. Nama aku Fahra Fernali Putri. Jadi hari ini Kita akan membahas masalah pokok dalam perekonomian. Nah, di video yang sebelumnya kan sudah membahas salah satu faktor utama perekonomian kenapa sih selalu mengalami kenaikan harga. Yuk kita bahas faktor lainnya. Pertama ada inflasi. Ini bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan yang melebihi penawaran atau peningkatan biaya produksi seperti bahan baku atau upah. Yang kedua, ada permintaan dan penawaran. Ketika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada penawaran, harga cenderung lebih naik. Sebaliknya, penurunan dalam penawaran juga dapat menyebabkan harga meningkat jika permintaan tetap tinggi. Yang ketiga, ada kebijakan moneter. Kebijakan bank sentral seperti pencetakan uang yang berlebihan atau penurunan suku bunga dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang dapat memicu inflasi. Yang keempat, ada faktor eksternal. Perubahan dalam ekonomi global seperti fluktuasi harga minyak atau gangguan rantai pasokan juga dapat mempengaruhi harga domestik. Nah teman-teman, selain itu kita juga bakal membahas 3 masalah pokok dalam ekonomi modern. Kira-kira ada apa aja ya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama, ada what. Apa itu what? Jadi, what di sini adalah apa barang yang akan diproduksi. Misalnya, dari teaser yang udah kita tonton, si penjual memproduksi sebuah brownies untuk dijual. Nah, what tersebutlah yang disebut sebagai bahan atau barang yang akan dijual. Yang kedua, how. How di sini diartikan bagaimana sebuah barang dapat diproduksi. Apakah cukup dengan tenaga manusia saja? Atau harus menggunakan mesin? Misalnya dalam pembuatan mobil, kan nggak mungkin ya kita membuat mobil dengan menggunakan tangan kosong. Tentunya harus dengan menggunakan mesin yang sudah tersertifikasi atau sudah teruji. Nah, yang ketiga, for whom. For whom di sini diartikan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Misalnya, apakah barang yang diproduksi layak untuk digunakan orang-orang yang sudah tua? Atau apakah barang tersebut layak untuk dipakai oleh remaja? Dan seterusnya. Nah, kan di video sebelumnya kita sudah membahas nih faktor-faktor terkait tentang harga. Sekarang kita bakal membahas faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan dalam masalah pokok ekonomi. Simak videonya sampai habis. Yang pertama ada siklus ekonomi. Ekonomi mengalami siklus naik turun secara alami. Periode ekspansi diikuti oleh kontraksi atau resesi yang dapat menyebabkan fluktuasi dalam pertumbuhan. Yang kedua, krisis keuangan. Ketidakstabilan di pasar keuangan atau sistem perbankan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dengan mempengaruhi kepercayaan investor dan konsumen, serta memengaruhi likuiditas. Nah, yang ketiga ada perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah seperti pajak, regulasi dapat mempengaruhi iklim bisnis dan investasi. Setelah itu, yang keempat, ada faktor global. Peristiwa global seperti perang, pandemi, atau fluktuasi harga komoditas internasional dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, yang kelima ada kondisi internal. Masalah internal seperti ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, atau infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, ada inovasi dan teknologi. Perubahan dalam teknologi atau inovasi dapat menciptakan ketidakpastian dalam industri dan pasar kerja, terus memengaruhi stabilitas ekonomi juga.
Nah, tadi kan di video sebelumnya kita udah banyak nih membahas apa aja sih masalah yang ada di perekonomian. Nah, bener banget tuh. Jadi harusnya teman-teman udah lebih paham dong, karena kita udah ngejelasin secara ringkas gimana faktor-faktor memengaruhi kestabilan atau bagaimana faktor-faktor memengaruhi suatu harga. Nah, jadi cukup sekian video dari kita. Bye-bye!